Terima kasih teman-teman Anda masih menyimak channel ini, dan terima kasih atas dukungan Anda dalam bentuk apapun ya untuk channel ini. Saya berdoa dan berharap hari ini Anda dan keluarga dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, aktivitas lancar, rezeki juga mengalir setiap hari ya. Kerukunan dan kebersamaan bersama keluarga tercinta selalu terjalin akrab dan terjalin harmonis. Mari teman-teman kita simak satu video inspirasi. Kali ini saya ingin sharing seputar impian atau seputar keinginan. Bagaimana kita bisa mempercepat terwujudnya keinginan-keinginan kita. Bagaimana agar impian-impian kita lekas menjadi kenyataan. Bagaimana doa-doa yang kita panjatkan itu segera terkabul dalam kehidupan kita. Ada satu rahasia besar teman-teman, yang sepertinya rahasia ini cocok untuk Anda. Oleh karena itu, mari kita simak video ini. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi Anda masih setia bersama saya di Inspirasi Mr. Masker. Satu sharing pengalaman pribadi teman-teman yang coba saya rangkum dan saya simpulkan untuk Anda menjadi satu referensi, khususnya untuk Anda yang saat ini masih berusaha untuk mewujudkan impian-impian Anda, keinginan-keinginan Anda. Apapun itu teman-teman, pasti kita ingin keinginan itu terwujud dengan baik. Nah, ada satu rahasia besar teman-teman. Rahasia ini ternyata memudahkan kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan, memudahkan kita mendapatkan impian-impian kita, memudahkan doa-doa kita dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Rahasia tersebut adalah bagaimana kita berani menyerahkan seluruh permohonan kita, impian-impian kita, doa-doa kita, keinginan-keinginan kita kepada semesta. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail teman-teman, saya ingin berbagi cerita atau ilustrasi agar memudahkan Anda, memudahkan kita untuk menangkap intisari yang ingin saya sampaikan. Ya, suatu desa ada seorang bernama Pak Darto. Beliau adalah seorang pemborong teman-teman, pemborong bangunan. Orangnya rendah hati, teliti dalam bekerja, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena sifat dan karakternya tersebut teman-teman, semua warga desa mengenal dengan baik Pak Darto. Bahkan bukan hanya di desa tersebut, di desa lain pun nama Pak Darto sudah sangat dikenal. Suatu hari teman-teman, ada seorang ibu yang datang kepada Pak Darto. Si ibu ini boleh dibilang secara ekonomi cukup berada. Dia bermaksud meminta bantuan kepada Pak Darto untuk membuatkan rumah bagi sang anak. Singkat cerita, Pak Darto pun menyanggupi. Dan sebelum Pak Darto mengerjakan semuanya, Pak Darto ini bertanya kepada si ibu, "Rumah seperti apa yang diinginkan, Bu?" Si ibu pun menjawab, "Ya, yang penting bagus, Pak, untuk anak saya. Saya percaya dia sama Pak Darto. Pokoknya pilihkan yang paling bagus. Tapi jangan yang mahal-mahal, Pak ya. Takutnya uang saya kurang." Mendengar penjelasan si ibu, Pak Darto pun kemudian mengangguk dan menjelaskan kepada si ibu bahwa dia akan memilihkan desain yang terbaik untuk anaknya. Pak Darto pun juga akan menyesuaikan biaya untuk pembangunan, itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan si ibu. Singkat cerita, si ibu ini memasrahkan kepada Pak Darto. Bahkan si ibu ini tidak memiliki satu keraguan pun terhadap Pak Darto. Meskipun seharusnya pada umumnya kita harus sangat berhati-hati dalam melakukan hitung-hitungan, khususnya untuk biaya pembangunan rumah. Tapi si ibu ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Darto dengan alasan sudah banyak warga yang menggunakan jasa Pak Darto dan mereka semua puas. Hasil yang dikerjakan Pak Darto juga bagus-bagus. Dan belum pernah didengar ada orang komplain atas pekerjaan yang Pak Darto kerjakan. Bahkan ada seorang janda yang minta tolong kepada Pak Darto untuk memperbaiki rumahnya. Dan si janda tersebut membayar upah untuk Pak Darto secara mengangsur, sebab uangnya tidak cukup
Namun Pak Darto tetap menerimanya dengan baik dan tidak mempermasalahkannya. Sikap itulah yang sekali lagi membuat banyak orang bukan hanya mengagumi, tetapi begitu dekat dan akrab dengan Pak Darto. Kembali kepada cerita si ibu yang ingin dibuatkan rumah untuk anaknya. Si ibu ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Darto. Si ibu ini sudah sangat begitu yakin bahwa Pak Darto pasti akan membuatkan rumah yang terbaik untuk anaknya. Si ibu ini percaya bahwa Pak Darto akan mengerjakan dengan baik, tidak bermain curang, ataupun tidak membohongi si ibu. Singkat cerita, setelah beberapa waktu pengerjaan, akhirnya rumah itu selesai. Dan si ibu merasa sangat puas dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Darto. Pak Darto pun juga lega, sebab si ibu nampak senang dengan hasil karya dari Pak Darto. Nah teman-teman, dari cerita tadi, saya berharap Anda sudah sedikit bisa menangkap intisari dari cerita tadi yang berhubungan dengan keinginan. Si ibu memiliki keinginan untuk membuat rumah untuk anaknya. Dia menemui Pak Darto yang sudah sangat profesional sebagai pemborong bangunan. Si ibu juga sangat percaya kepada Pak Darto bahwa Pak Darto tidak akan menipu atau tidak akan bermain curang dalam pembangunan rumahnya. Oleh karena itu, si ibu ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Darto. Bagi si ibu, yang penting rumah itu jadi. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam diri si ibu bahwa jangan-jangan nanti rumahnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa si ibu ini tidak khawatir? Sebab si ibu sudah sangat percaya dengan Pak Darto. Si ibu sudah melihat banyak bukti yang dikerjakan oleh Pak Darto. Bahkan, saking percayanya kepada Pak Darto, sedikit pun tidak terlintas dalam pikiran si ibu, wah jangan-jangan nanti bangunannya tidak sesuai dengan keinginan saya. Wah jangan-jangan nanti jelek hasilnya. Sedikit pun tidak ada pikiran buruk akan Pak Darto. Hingga pada akhirnya betul yang didapatkan si ibu, hasil rumah itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah teman-teman, ketika Anda memiliki keinginan, memiliki impian, ya, Anda sampaikan mungkin melalui doa, mungkin melalui afirmasi, mungkin melalui meditasi, visualisasi, atau apapun, apa yang Anda lakukan dalam kegiatan tersebut. Apakah hanya meminta seperti si ibu tadi yang datang meminta tolong kepada Pak Darto untuk membuatkan rumah? Apakah hanya cukup sampai di situ? Jika hanya cukup sampai di situ, mungkin keinginan Anda belum akan dikerjakan. Dan itulah yang membuat keinginan kita tidak lekas terwujud. Yang harus kita lakukan teman-teman adalah seperti si ibu tadi, berani menyerahkan sepenuhnya pengerjaan rumah itu kepada Pak Darto, tanpa adanya rasa was-was, tanpa adanya rasa ragu, tanpa ada rasa khawatir, nanti jangan-jangan diginikan, nanti jangan-jangan seperti ini, nanti jangan-jangan ini, dan lain sebagainya. Ya, kita harus berani menyerahkan keinginan kita, berani menyerahkan impian kita, ya, dengan secara total, tanpa adanya rasa was-was, tanpa adanya rasa khawatir, tanpa adanya rasa ragu. Kita serahkan ke semesta, ya, kita percayakan kepada pemborong yang kita maksud. Anda harus tahu siapa pemborong yang Anda inginkan untuk mewujudkan keinginan Anda. Taruh kata Anda ingin menjadi orang yang berkelimpahan, taruh kata Anda ingin menjadi orang yang sukses, taruh kata mungkin Anda ingin menunaikan kewajiban Anda berhaji, taruh kata Anda ingin memiliki perusahaan besar, atau apapun itu. Kepada siapa Anda minta untuk mengerjakan keinginan tadi terwujud? Nah, ketika kita sudah menemukan dan memilih kepada siapa kita meminta tolong untuk mengerjakan keinginan kita, maka kita harus berani menyerahkan secara total, menyerahkan seluruhnya kepada yang kita percayai tadi. Ya, jika kita masih ragu, kita masih takut, kita masih cemas, masih was-was, saya pikir keinginan kita belum akan dikerjakan. Sama ketika si ibu yang memesan rumah kepada Pak Darto itu masih ragu, ya, masih mikir-mikir,
mungkin Pak Darto juga tidak akan memulai mengerjakannya. Tetapi ketika si ibu ini sudah menyerahkan sepenuhnya, memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Pak Darto, maka Pak Darto mulai mengerjakannya. Dan hasilnya ternyata bagus, karena Pak Darto profesional. Sekarang mari kita tempatkan ilustrasi tadi kepada kehidupan kita. Kita meminta kepada siapa? Oke, kita sepakat ya. Kita meminta kepada Tuhan melalui semesta. Kenapa saya selalu sebut melalui semesta? Sebab semesta ini adalah milik Tuhan, dan segala sesuatu yang akan kita temui dalam perwujudan keinginan kita itu melalui semesta. Ya. Jadi mari kita tempatkan ilustrasi tadi pada kehidupan kita. Ketika kita mempunyai sebuah keinginan, ketika kita mempunyai sebuah impian, sebuah harapan, ya, sebuah target dalam kehidupan kita, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan untuk membantu kita mewujudkan keinginan-keinginan kita, mewujudkan impian-impian kita. Yang menjadi kendala ternyata teman-teman, dari apa yang saya pelajari, yang saya temui dalam kehidupan, bahwa kita belum memiliki rasa yang ikhlas, kita belum memiliki sebuah keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu mampu mengerjakan semuanya. Terbukti dari apa? Dari keraguan yang masih ada, dari rasa was-was dan rasa cemas yang masih ada dalam diri kita. Kapan kira-kira terwujud? Berapa lama lagi saya harus menunggu? Mungkin pemikiran-pemikiran itu pernah ada dalam diri Anda. Itu adalah salah satu bukti teman-teman bahwa kita masih ragu. Ya. Rahasianya adalah ada pada seberapa kuat keyakinan Anda, ya, seberapa teguh kepercayaan Anda untuk menyerahkan proyek impian Anda, proyek keinginan Anda kepada Tuhan melalui semesta. Jika Anda sudah yakin, maka segera serahkan, percayakan, biar Tuhan yang urus semua, biar Tuhan yang mengerjakan secara detail. Kita tetap beraktivitas seperti biasa, jalankan aktivitas seperti biasa, tanpa kita memikirkan lagi, wah nanti gimana kira-kira hasilnya, bagus enggak ya, beneran jadi atau enggak ya. Itu artinya Anda belum menyerahkan sepenuhnya. Menyerahkan itu bukan hanya sekedar seperti menyerahkan nota, tanda tangan, serah terima, bukan. Tetapi dari dalam hati kita teman-teman, bagaimana kita mempercayakan secara penuh, ya, mempercayakan secara penuh hingga keyakinan kita itu mencapai 100%, ya, dan zero kekhawatiran. Jadi buang yang namanya khawatir, ragu, cemas, was-was, itu buang teman-teman. Turunkan seturun-turunnya, serendah-rendahnya. Jika perlu jangan ada terlintas sedikit pun. Serahkan secara total. Udah, gue percaya amal lu, ibaratnya seperti itu. Hasilnya pasti bagus, hasilnya pasti tepat waktu, ya. Nggak perlu kita sebentar-sebentar menengok udah jadi sampai mana ya. Tidak perlu. Itu justru akan membuat keyakinan Anda menurun, ya. Ingat sekali lagi teman-teman, siapa yang mengerjakan proyek-proyek impian kita, yang mengerjakan proyek-proyek keinginan kita? Seprofesional apakah dia? Bagaimana reputasinya? Tidak perlu diragukan lagi teman-teman, ya. Tidak perlu diragukan lagi. Jadi seharusnya memang kita harus serahkan secara total, pasrah sudah. Hasilnya pasti bagus. Semesta ini teman-teman, dengan banyak hal-hal yang bahkan mungkin di luar nalar kita, bisa terwujud, bisa dikerjakan sedemikian rupa, dengan baik, dengan sempurna. Apalagi hanya untuk mengerjakan keinginan Anda, hanya untuk mewujudkan keinginan-keinginan Anda, impian-impian Anda. Sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan saya berharap sudah mulai ada gambaran. Intinya teman-teman, mari kita serahkan sepenuhnya keinginan kita, impian-impian kita, apa yang menjadi harapan dalam hidup kita, target-target kita. Kita serahkan total seluruhnya kepada Tuhan sebagai tempat kita meminta, ya. Kita serahkan, kita percayakan. Sudah Tuhan, saya minta tolong, saya pokoknya pasrahkan semua kepada Tuhan. Saya yakin, percaya pasti hasilnya bagus. Dah, pokoknya saya terima beres saja.
Beranikah Anda mengatakan itu? Jika Anda berani menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, kepada semesta, dan berani menerima beres, artinya ketika Anda menerima beres, Anda tidak akan pernah lagi mengintervensi, Anda tidak akan pernah lagi meragukan, Anda tidak akan pernah lagi ngatur-ngatur. Beranikah Anda? Sekian banyak teman-teman dari pengalaman yang saya dapatkan, justru keinginan-keinginan itu lebih cepat terwujud, impian-impian kita lebih cepat menjadi kenyataan ketika kita berani menyerahkan secara total, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa sedikit pun ada rasa ragu, ada rasa was-was, ada rasa cemas. Dan bahkan pada saat kita tidak mengandalkan diri kita, justru kita mendapatkan. Tetapi justru terkadang apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi impian kita, ibaratnya yang kita kejar mati-matian, yang kita berusaha keras untuk memilikinya, itu justru malah berat untuk kita dapatkan. Kenapa bisa demikian? Sebab kita terkadang mengandalkan kemampuan kita. Kita sudah menyerahkan kepada Tuhan untuk mengerjakan, tetapi kita masih ikut campur, mengintervensi, ngatur-ngatur. Sehingga itulah yang kemudian menurunkan keyakinan kita. Ketika keyakinan kita menurun, disitulah justru keinginan itu lambat terwujud dalam kehidupan kita. Ya, artinya bukan berarti kita kemudian tidak melakukan apa-apa. Tidak, teman-teman, bukan begitu. Kita tetap beraktivitas seperti biasa, ya, menjalankan kehidupan kita seperti biasa. Sama seperti si ibu yang menyerahkan kepada Pak Darto, meskipun sudah diserahkan sepenuhnya kepada Pak Darto untuk mengerjakan rumah itu, si ibu tetap beraktivitas. Pagi hari dia menyiapkan sarapan, menyiapkan teh, kopi untuk para tukang-tukang. Si ibu ini juga mengumpulkan uang untuk nanti digunakan sebagai pembayaran saat rumah sudah selesai. Nah, begitu juga kita, teman-teman, ketika kita mengajukan permohonan kepada Tuhan, kita juga tetap harus beraktivitas seperti biasa. Dalam artian apa? Bukan kita duduk menunggui, tidak. Jika kita duduk menunggui, justru di situ sebenarnya hati kita masih ada rasa was-was, masih ada rasa cemas. Jadi enggak ya? Jadi enggak ya? Kerjakan aktivitas Anda seperti biasa. Nikmati hari-hari Anda. Pada saatnya nanti, si pemborong, ya, yang memborong, yang mengerjakan keinginan Anda, yang mengerjakan impian-impian Anda, itu akan menghubungi Anda ketika pekerjaannya sudah selesai, ya, dan Anda terima beres. Nah, nerima beres inilah yang sebenarnya menjadi kesulitan kita, teman-teman. Menyerahkan secara total, inilah yang masih susah kita lakukan. Nah, tips sederhananya, agar kita bisa menyerahkan total apa yang menjadi keinginan kita kepada semesta, maka naikkan terus keyakinan Anda hingga 100%, agar keyakinan itu bisa menyentuh iman Anda. Ya, keyakinan yang kita miliki, disadari atau tidak, teman-teman, itu berasal dari pemikiran sadar kita, pemikiran kita sebagai manusia, ya, pemikiran otak kita, hitung-hitungan kita. Ya, semakin kita hitung-hitung, semakin kita analisa, semakin kita pertimbangkan, muncullah kemudian keyakinan. Keyakinan itu semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, naikkan terus keyakinan Anda hingga 100%, hingga menyentuh batas keyakinan iman Anda. Artinya keyakinan itu bukan lagi berasal dari pertimbangan kita, tetapi keyakinan itu berasal dari hati kita. Ya, yakin oleh karena iman. Siapa yang kita imani? Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita memiliki keinginan, memiliki impian, ya, maka ketika kita menyampaikannya kepada Tuhan dengan keyakinan iman kita, seharusnya tidak ada lagi yang namanya keraguan. Seharusnya kita percaya penuh. Sehingga oleh karena reputasi, oleh karena bukti-bukti di semesta dari karya-karya yang dikerjakan oleh Tuhan, seharusnya kita tidak ada ragu lagi. Dan di situ kita berani menyerahkan secara penuh, secara total apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan.
Ya, jadi keyakinan itu bukan lagi keyakinan oleh karena pertimbangan kita, tetapi keyakinan oleh karena hati dan iman kita yang memang mempercayai bahwa Tuhanlah segala-galanya, bahwa Tuhanlah yang mampu untuk mewujudkan semua keinginan-keinginan kita. Sehingga dengan keyakinan iman itulah tidak ada lagi yang namanya keraguan. Hidup kita enteng, hidup kita ringan, tidak ada lagi kecemasan. Yang ada hanyalah apa? Keinginan kita pasti terwujud sebab Tuhan yang mengerjakan. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kenapa di video saya sebelumnya pernah saya singgung bahwa suatu saat keinginan kita pasti terwujud, sebab di situ saya mendasarkan pada keyakinan akan iman, keyakinan akan siapa yang mengerjakan keinginan-keinginan kita, yang mengerjakan proyek-proyek impian kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan semuanya, jadi saya bisa pastikan keinginan itu pasti akan beres. Saya akan menerima hasilnya dengan baik dan tepat pada waktunya. Karena beliau, karena Tuhan bagi saya secara pribadi, dan saya juga berharap bagi Anda, itu sudah sangat profesional. Bahkan tidak ada satupun yang bisa kita samakan ya untuk menandingi beliau, tidak ada. Semesta ini beliau yang menciptakan, teman-teman. Itu sesuai keyakinan iman saya. Mudah-mudahan Anda setuju dengan saya. Jika semesta yang sangat luar biasa ini mampu beliau ciptakan, yang terkadang kita sendiri tidak mampu mengupasnya dengan logika kita, apalagi hanya untuk mewujudkan keinginan Anda, itu mudah sekali, teman-teman. Itu mudah sekali. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada dalam keyakinan dan kepasrahan Anda kepada Tuhan. Pasrahkan seluruhnya kepada Tuhan, serahkan seluruhnya. Pokoknya saya terima beres Tuhan. Saya percaya bahwa jika Engkau yang sudah mengerjakan, hasilnya tidak diragukan lagi. Beranikah kita menanamkan itu, teman-teman? Jika kita berani, Anda akan merasakan sebuah kebahagiaan. Pada saat Anda berkata, saya serahkan seluruhnya kepadamu Tuhan, hati Anda akan benar-benar plong. Dan sepertinya Anda seolah-olah seperti sudah menerima, teman-teman. Ya, jadi seperti Anda sudah dijanjikan sesuatu yang itu kemudian membuat Anda benar-benar bahagia, begitu loh. Itu rasanya nanti akan seperti itu ketika Anda benar-benar secara tulus dengan keyakinan iman Anda menyerahkan keinginan Anda kepada Tuhan. Itu seperti benar-benar plong, teman-teman. Jadi sekarang coba Anda lihat ke dalam diri Anda. Apakah Anda plong ya dengan keinginan-keinginan Anda, dengan impian-impian Anda pada saat Anda mengajukan kepada Tuhan melalui doa Anda? Ketika setelah selesai berdoa, selesai Anda mengajukan permohonan Anda plong, Anda merasa sangat happy, perasaan bahagia, itu artinya Anda sudah terkoneksi dengan semesta. Ya, di situ teman-teman, rahasia besarnya ada di situ. Ya, intinya teman-teman, video ini mudah-mudahan bisa menjadi perenungan bersama. Bagaimana kita berani menyerahkan keinginan kita kepada semesta, menyerahkan secara total kepada Tuhan, yang akan mengerjakan proyek-proyek dari impian-impian kita, proyek-proyek dari keinginan-keinginan kita. Kita terima beres, kita terima jadi. Ya, itulah PR kita. Beranikah kita dan sanggupkah kita memberikan keyakinan iman kita akan seluruh keinginan-keinginan dan impian-impian kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Sekali lagi mohon maaf ya kurang-kurangnya dari video ini. Saya akan sambung di video-video saya berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.